Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Oke, silahkan buku, pensil dan sebagainya dikeluarkan, ditaruh di atas meja untuk mempersiapkan belajar. Sudah disiapkan semuanya? Alat tulisnya? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang masih pengelolaan sumber daya alam. Ya, pengelolaan sumber daya alam ini, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin kalian melihat video motivasi berikut ini. Dengan belanja di Fitstar, www.fitstar.com. Ayo. Apapun makanannya, yang penting bagaimana kita mensyukurinya. Oke, dari video yang kalian amati, apa yang kalian dapat ambil pelajarannya? Kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur apapun keadaan kita, entah itu kita kondisi yang sedang terbaik atau sedang terburuk, maka kita harus bersyukur, bersabar. Pasti nanti suatu saat akan ada hikmahnya di balik setiap keadaan. Oke. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Apa yang kemarin kita pelajari? Tentang sumber daya alam. Kemarin ada apa saja sumber daya alam? Ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Non-hayati berarti sumber daya alam yang berkaitan dengan makhluk hidup. Kalau non-hayati berarti berkaitan dengan ya. Nah, untuk tujuan pelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan apa? Yang kedua, coba
Tujuan nomor 2, menganalisis manfaatan sumber daya alam yang visi pembangunan berkelanjutan. ya berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Adapun kegiatan kita hari ini, yang pertama kita akan apa? Ya, diskusi kelompok dengan mencari informasi mengenai kerusakan lingkungan. Yang kedua, kita akan apa? Mempresentasikan. Yang ketiga, kita akan menyimpulkan, dan yang terakhir akan ada evaluasi. Ya benar. Nah, sebelum kita ada apa yang ditanyakan? Silakan kalau ditanyakan. Ada? Ada Mas? Tidak ada ya? Kalau tidak, sebelum pelajaran saya minta kalian menyimak video berikut ini. Warga berharap pasukan BPS tetap normal agar tidak terjadi. Dari video yang kalian lihat di depan, apa yang kalian dapat ambil pelajarannya? Apa yang terjadi di sini? Antrian yang panjang saat isi bensin. Nah, ini saat ini juga terjadi. Siapa yang pernah isi bensin di pom? Jakarta. Yang lain? Saya rasa pernah ya. Bagaimana kondisinya kalau pagi hari atau siang hari, sore hari, malam hari di pom itu antriannya sangat panjang, apalagi ketika membeli yang jenis apa? Pertalite. Ya. Itu kenapa kira-kira? Kenapa kok bisa panjang sekali? Ya, kelangkaan bahan bakar apa? Karena harganya yang paling murah adalah Pertalite. Oke. Pertama, nah kalau yang ini, gambar ini, apa ini? Ini orang kembali pulang karena ada tulisan ya bahan bakar habis. Yang sebelah sana apa? Sedang antri membeli bahan bakar. Nah, dari yang kalian lihat itu, maka akan kita kaitkan dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi yang dimaksud pembangunan berkelanjutan itu pembangunan yang seperti apa? Apa ini? Hah? Kincir angin. Nah, kincir angin ini fungsinya apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, dari sini dapat disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang apa? Yang apa ini? Nggak kelihatan? Kelihatan kan? Nah, kalau ini kelihatan ya. Pembangunan seperti apa? Ya, memperhatikan apa? Kelanjutan dari upaya sadar dan terencana. Ya, upaya sadar dan terencana. Kemudian Menjalankan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi.
Ya, yang memperhatikan lingkungan hidup, sosial dan ekonominya untuk kelanjutan keturunan kita kelak nanti. Nah, berikutnya adalah 5 prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada apa ini? Prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Yang kedua ada prinsip ada dalam satu generasi. Oke, dalam satu generasi itu harus dijaga kelestariannya supaya generasi berikutnya bisa menikmati juga. Yang ketiga ada prinsip apa? Pencegahan apa? Pencegahan dini. Pencegahan dini itu yang seperti kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang kerusakan lingkungan. Jadi kita harus mencegah bagaimana kerusakan lingkungan itu bisa terjadi atau supaya tidak lebih parah lagi. Yang keempat ada apa ini? Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati. Ya, perlindungan keanekaragaman hayati. Kalau dulu di wilayah Jawa ini banyak binatang-binatang yang misalnya macan, kemudian apa? Badak bertulang satu, apalagi yang khas Jawa itu sekarang hampir bisa dipastikan sudah mulai langka atau bahkan dilindungi. Itu karena apa? Karena tidak ada perlindungan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir ada prinsip apa? Hah? Yang terakhir ada prinsip apa? Internalisasi biaya pembangunan lingkungan. Jadi harus ada perancangan biaya yang akan kita gunakan untuk memelihara lingkungan. Kemudian kalau bisa dilihat pada gambar di sini, ini orang kegiatannya sedang apa ini? Memanen kopi. Di mana di sini ada proses dengan pemanfaatan sumber daya alam berupa apa? Berupa hayati ya, karena makhluk hidup. Nah, jadi di sini ada pengelolaan. Pengelolaan apa? Kalau diperhatikan, pengelolaan lingkungan berupa proses yang perlu apa sih ini? Panen, memetik apa? Memetik. Ya. Nah, kalau yang ini bisa diamati, ini apa ini? Sampah. Sedang diapakan sampahnya? Dikelola. Ketika pengelolaan sumber daya alam yang dikelola sampah, ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini sampah akan terus menumpuk, menggunung, ya. Kalian kalau buang sampah gimana? Dibakar, ya. Dibakar. Tidak kamu sendirikan jenisnya atau sendirikan? Dijadikan satu, dibakar. Nanti asapnya bagaimana? Hitam, pekat, mengepul, ganggu nggak? Ganggu, mencemari lingkungan nggak? Nah, harusnya bagaimana? Harus dipilih, ya. Sampah organiknya ditimbun atau dipendam bahasa Jawanya. Kalau ya biar jadi kompos, nanti bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya, kesuburan tanah, bisa jadikan pupuk organik. Kemudian yang anorganik, kalau memang tidak bisa didaur ulang, boleh ya dibakar. Itu cara pengelolaan sampah rumah tangga. Berbeda dengan kalau di kota biasanya, tapi di sini sudah ada bank sampah ya. Nah, siapa yang ikut bank sampah? Ikut. Biasanya mengumpulkan apa? Sampah yang jenis apa? Atau yang lain? Plastik juga. Nah, jadi plastik itu memang tidak bisa
kalau dibakar ya menimbulkan kerusakan lingkungan, ditimbun apalagi karena plastik botol itu tidak bisa diuraikan. Nah, untuk itu maka didaur ulang. Untuk mendaur ulang biasanya kalau kita pribadi atau rumah tangga merepotkan, maka biasanya desa sudah mulai sadar itu ada bank sampahnya. Kalau kalian ikut berarti kalian sudah salah satu merupakan upaya mencegah kerusakan lingkungan. Bagus itu. Berikutnya, nah ini apa ini? Konservasi karena hayati. Iya, konservasi yang kita lakukan. Konservasi itu apa? Perlindungan. Jadi hewan-hewan yang sudah langka, tumbuhan yang sudah langka, diapakan? Dilindungi. Nah, kemudian apa ini? Pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan antara lain dapat dilakukan dengan yang berikut. apa? 1. Pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan. Ya. 2. Pencegahan penurunan dan peningkatan sarapan karbon di bidang kehutanan. Oke, jadi pengelolaan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan. Yang seperti apa yang ramah lingkungan itu? Kandangnya di apa? Di dewekno. Jauh dari jauh dari pemukiman. Yang kedua, penggunaan pupuk organik kalau di lingkungan pertanian. Nah, kalau kita masih menjumpai pembelian mes, urea, itu pupuknya apa? Woska. Itu pupuk organik atau kimia? Kimia. Maka hal itu harus perlahan-lahan dikurangi. Sulit, Bu. Kenapa sulit? Iya, karena penggunaan pupuk kimia itu akan menyuburkan di jangka waktunya pendek. Nanti semakin lama ini hitungannya tahunan ya, bukan hari. Semakin lama itu akan menyerap zat-zat hara yang ada di tanah, sehingga lama-kelamaan tanah yang menggunakan pupuk kimia akan rusak. Sehingga apa? Sehingga tanamannya juga tidak bagus. Nah, jadi ini jangka waktu yang lama. Jangka waktu yang lama akan seperti itu. Nah, berbeda dengan penggunaan pupuk organik. Semakin lama menggunakan pupuk organik, kondisi tanah justru semakin subur. Kalau semakin subur, berarti apa? Tanamannya juga bagus, tumbuh subur juga dan sehat untuk dimakan, gitu, dikonsumsi oleh manusia. Nah, jadi kalau tanah subur, tanamannya juga subur dan tidak mengandung zat kimia dengan dikelola dengan baik, maka tubuh kita juga akan semakin sehat, gitu ya. Ya. Nah, berikutnya kita akan silahkan di scan ini atau yang kemarin di share link LKPD-nya ya, di share link. Yang pertemuan kedua silahkan kerjakan di HP masing-masing. Yang tidak punya HP, saya beri LKPD dalam bentuk kertas. Yang tidak punya HP siapa? Sini, oke. Iya. Ini kamu kok tidak saja? Ini buku ada. Ya. Ini berapa? Ini akan jadi 3 kelompok kan gitu. Ya. 3 kelompok.
Oke, silakan gabung dengan kelompoknya. Ini ada. Bisa menggunakan handphone untuk mencari jawaban atau referensi dari permasalahan yang ada. Jadi handphonenya tidak digunakan hanya untuk main game. Gimana, ada kendala? Cukup jelas ya? Ini bisa hanya apa bahan ajar ya? Ada apa? Ya, sampai sini. Nanti ini kan sesuai pertanyaannya. Jadi tindakan yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ini. Ini kan sudah dikasih contoh. Kalau yang apa ini? Mengurangi, contohnya ini. Terus kemudian ini apa? Menggunakan kembali, contohnya ini. Yang ini apa? Mendaur ulang, contohnya ini. Ini hanya contoh dan bisa dilanjutkan ke tabel berikutnya, gitu ya. Ada kendala ini? Gimana? Cukup jelas? Masih membaca. Apa? Oh, masih membaca. Oke, silahkan dibaca. Cukup jelas ya? Gimana? Ada kendala? Masih membaca, oke. Ini sudah mulai? Oke. Dua kali menghubungkan terus mengurai kalau mau toh. Terus waktu Anda menggunakan audio. Tapi kok kayaknya harus pemberitahuan apa? Tamani pun enggak enak. Kurang jam 9 luwih 10. Kita ini sampai jam 9 luwih 10 kok nek wis gak enak ya patene gak apa.
Jadi untuk yang tabel E itu nanti yang satu sudah ada contohnya, mengurangi seperti apa, menggunakan kembali seperti apa, kemudian yang mendaur ulang seperti apa, itu nomor 1 sudah ada contohnya. Jadi kalian tinggal melanjutkan nomor 2 dan seterusnya ya. Kita mulai nomor berapa yang sudah? Sudah mulai nomor berapa? Yang ada. Sudah ya. Nomor berapa sudah? Nomor berapa? Sudah sampai situ. Oke, silakan. Ini sampai mana? Sudah.
Nanti harus ada pertanyaan yang diajukan di teman yang di depan. Jadi ada yang bertanya, ketika teman menjelaskan, dijelaskan, kemudian nanti harus ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya yang akan bertanya. Ada apa? Kenapa? Apa yang dikatakan? Terus di kami nyari, kamu sedang apa? Ayo cari bukunya. Sampai ya. Ini sampai apa? Sampai apa ini? Sudah. Menit lagi kita presentasi ya.
Ya semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik, maksudnya nilai anak ibadah kalau dimanfaatkan dengan baik. Siapa Lima menit lagi ya. Ada ibadahnya juga, setelahnya maksiat itu kan barokai. Ayo, mana tadi? Boleh, kamu yang bacakan, kamu yang lain mikir. Jadi semuanya bekerja sama, itu namanya bersama-sama.
Saya
Gimana ya ini? Batu sendiri ini karena batu sendiri paling cepat. Oke, untuk kelompok 5 silakan maju terlebih dahulu. Yang lain tolong didengarkan ya. Punya siapa? Dibaca saja apa yang dihasilkan diskusinya, bukan masalah pintar atau tidak pintar. Ya, apa sini? Jangan. Datang sini. Sini, maju. Yang lain mohon perhatiannya. Dia maju sini. Jejer sini loh. Jejer wis iso beres pra. Oh ini. Iplik tora. Wis kan biasa bocah. Ya. Isine tok iki. Pertanyaan dan isi. Sini. Ini lho, Bos. Sini. Lho mending bri. Ya nyala-nyala di tentara ora. Wis ning bri bagian jawab pertanyaan wong. Heeh, bagian 5 ae. Bagian 5 iki. Kenalan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 5. Ya. Bos. 5. Memperkenalkan. Nama saya. Ulang. Berikutnya. Pali. Kenalan dobro kowe. Perkenalan jenengmu sapa? Saya Mutakin. Terus ki sapa neh ki? Ki muni ning kene lho. Wis bar dadi saya ngono lho. Saya juga. Ki yo. Sebelum Arifin juga pernah mengatakan agar ketersediaan minyak bumi semakin besar dan bertahan lama. Langsung pertanyaan dan jawaban ya. Berdasarkan artikel di atas, permasalahan apa yang terjadi? Kilo. Arif kilo. Pinter bener itu. Ngerekam Sebelum Arifin juga pernah mengatakan agar ketersediaan minyak bumi semakin besar. Dari permasalahan poin A, penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan cadangan minyak dan gas bumi migas nasional
Ya, dilanjutkan. tidak akan berumur panjang. Dengan asmunisi tidak ada penemuan cadangan baru ke depan. Ya, berikutnya. Dari permasalahan poin A, carilah alternatif solusi dari berbagai kajian literatur. Kaplok ini. Hal itu menurut juga menjadi bagian upaya untuk mencapai target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari pada 2030. Resito RVN Revesto Production Eksplorasi dan Enhanced Oli menengah top ya bos. Reporter untuk mencapai target produksi minyak nasional sebesar 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Tuturnya sudah selesai Bu. Sudah selesai Bu. Sudah selesai. Oke, dari diskusi kelompok 5, silakan ditanggapi kelompok lain. Keeneng. Saya perkenalkan, nama saya Nurul Faria, saya dari Pura-pura. Saya ingin menanyakan, adakah alternatif lain untuk menggantikan minyak bumi? Ya, mau ganti tangki ini lho. Contoh penggantian minyak bumi yaitu cadangan minyak bumi RI tanggal 9,5 tahun. Berikutnya kelompok 2, silahkan maju ke depan. Ayo. Kelompok 2. Silakan. Ora bapak ora dipacari lho. Awak mingkem wong. Yang lain mohon mendengarkan yang ada di depan. Salam. Ya, salam, perkenalan, kemudian Aku juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan artikel di atas, permasalahan apa yang terjadi? Cadangan minyak dan gas bumi nasional tidak akan berumur panjang dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru ke depannya. B. Dari permasalahan pada poin A, apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Perkiraan tersebut dengan asumsi jumlah cadangan terbukti dan potensial per 1 Januari 2020 sebesar 4,17 miliar barel dan cadangan terbuktinya 2,44 miliar barel. Dari permasalahan pada poin A, carilah alternatif solusi dari berbagai kajian literatur. Melakukan pelaksanaan eksplorasi yang masif. Dengan demikian diharapkan cadangan terbukti menjadi bertambah. Buatlah kesimpulan berdasarkan permasalahan dari artikel di atas dan tentukan solusi yang paling tepat menurut kelompok kalian. Harus ada eksplorasi yang masif untuk mendeteksi sumber daya yang baru.
mengurangi penggunaan plastik dengan wadah yang lain, mengurangi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar minyak bumi dengan menggunakan sepeda, mengurangi penggunaan bahan kimia dengan mengganti pupuk organik, mengurangi pembakaran sampah dengan cara ditimbun jika sampah itu organik, memanfaatkan plastik bekas untuk dibuat kerajinan, memanfaatkan kotoran hewan untuk dibuat pupuk organik, mendaur ulang plastik bekas. Oke, ada pertanyaan, tanggapan, silakan. Kelompok 5 menanggapi kelompok 2. Ayo sini. Perkenalkan nama saya Dian Kusuma. Yang lain tolong didengarkan. Saya akan bertanya siapa penemu minyak di Indonesia ini. Oke, silakan. Kelompok 2. Gak mau saiki nanya nggak jawab gue. Gak apa-apa ya Bu Tito. Sama banget sama. Karena soalnya tidak ada di buku, jadi tidak bisa menjawab. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 5? Silakan. Enggak, saya ingin menanggapi kelompok 5. Oke, silakan dijawab. Baik, kelompok 5, tolong kalian kalau memberi pertanyaan itu yang logis dan yang ada di mana. Oke, ada tanggapan lain atau sandaran dari kelompok 5 mungkin? Karena saya tidak membaca. Oke, silakan. Apakah ada yang disampaikan? Silakan. Ya baik. Oke, baik tidak ada. Ya. Oke, tanggapannya baik. Nah, mungkin ada jawaban dari kelompok 5 yang menemukan jawabannya adalah? Jadi siapa? Profesor Arifin. Profesor siapa? Siapa? Sudah ada jawaban sendiri kelompok 5. Oke, silakan dijawab. Profesor Arifin Junaidi COT. Oke, jadi menurut kelompok 5 yang sudah punya jawaban sendiri seperti itu. Ada pertanyaan lain untuk kelompok 2? Kalau tidak, silakan disimpulkan dan diakhiri. Harus ada eksplorasi yang masif untuk mendeteksi sumber daya yang baru. Oke, silakan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya di depan. Berikutnya adalah kelompok 3. Silakan. Ya, silakan kelompok 3. Rasa garis-garisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Oke. Pertanyaan, berdasarkan artikel di atas permasalahan apa yang terjadi? Umur cadangan untuk minyak bumi diperkirakan hanya bisa sampai 9,5 tahun. Perkiraan tersebut dengan asumsi jumlah cadangan terbukti dan potensial per 1 Januari 2020 sebesar 4,1 miliar barel dan cadangan terbuktinya 2,44 miliar barel.
Dari permasalahan pada poin A, apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Cadangan minyak bumi Republik Indonesia tinggal 9,5 tahun. C. Dari permasalahan pada poin A, carilah alternatif solusi dari berbagai kajian literatur. Mengurangi pemakaian minyak dan gas bumi. Tindakan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Reduce, mengurangi, menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi, menggunakan kembali, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak digunakan, mendaur ulang limbah plastik menjadi kerajinan yang laku untuk dijual. Buatlah kesimpulan berdasarkan permasalahan dari artikel di atas dan tentukan solusi yang paling tepat menurut kelompok kalian. Kita masih punya yang belum ditindaklanjuti. Tantangan kita ke depan yaitu harus ada dieksplorasi. Oke, tanggapan untuk kelompok 3. Tanggapan? Tidak ada yang menanggapi? Oke, jadi kelompok 3 sudah menyimpulkan bahwa tantangan kita apa? Untuk menginspirasi silakan diakhiri kelompok 2. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk yang maju depan adalah kelompok 1. Silahkan kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Yang lain jangan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami terhadap poin A, yaitu adalah permasalahan yang terjadi di artikel, yaitu adalah cadangan minyak bumi di RI tinggal 9,5 tahun. Dan untuk poin B, dari permasalahan poin di atas, ada apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut? Permasalahan tersebut terjadi karena jumlah terbatas. Jumlah minyak itu terbatas, namun akan tetapi digunakan secara terus-menerus, dan penggunaan minyak bumi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi penggunaannya itu melebihi dari kebutuhan yang sesungguhnya. Yang diperlukan serta yang harus menambahkan eksplorasi terhadap pencarian sumber daya minyak bumi. Itu adalah salah satu penyebabnya dan juga sedikit solusinya. Dan dari permasalahan di poin A, alternatifnya adalah yaitu dengan cara mengatasi penggunaan minyak bumi sesuai dengan keperluan yang dipakai. Jadi sebaiknya kita menggunakan minyak bumi dengan cukup, setidaknya tidak melebihi kebutuhan kan. Dan juga mengurangi penggunaan bahan bakar terhadap kendaraan pribadi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2, kita juga bisa menggantinya menggunakan sepeda dan mengganti kendaraan umum itu dengan menggunakan kendaraan pribadi itu menggunakan kendaraan umum. Juga agar bisa mengurangi polusi dan kemacetan. Dan
berdasarkan kesimpulan yang telah kami lakukan dengan diskusi kami menyimpulkan bahwasanya minyak bumi di dunia itu masih banyak, dan di Indonesia yang juga mungkin saja masih ada. Namun karena kurangnya eksplorasi yang ada di Indonesia, jadi kita masih belum menemukan sumber-sumber yang lain. Jadi lebih baik juga kita sebagai pengguna minyak bumi sebaiknya mengurangi penggunaannya. Dan juga seperti yang sudah saya katakan, salah satu solusinya dengan melakukan eksplorasi. Jadi sebenarnya masih banyak sumber yang ada kalau kita menggunakan eksplorasi. Dan di poin E, yaitu tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi kerusakan bumi, yaitu dengan mengganti tisu dengan sapu tangan, memanfaatkan kembali wadah botol yang tidak terpakai, mendaur ulang kertas bekas, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, memilih benda yang dapat digunakan berkali-kali, memanfaatkan kaleng menjadi akuarium, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, menggunakan kembali wadah kosong untuk fungsi lain atau yang sama, memanfaatkan kertas dalam bentuk amplop, membeli barang sesuai dengan kebutuhan, menggunakan kembali botol sebagai pot tanaman, mendaur ulang bahan-bahan logam seperti wajan untuk membuat yang baru, menggunakan email elektronik untuk mengirim surat, menggunakan kembali kain perca untuk membuat kerajinan, mengolah sampah organik menjadi kompos. Sekian. Oke. Ada tanggapan untuk kelompok satu? Tidak. Sangat jelas. Ya, ada, silakan. Menurut artikel yang di atas setelah saya baca, Arifin Tasrif merupakan Menteri ESDM. Ya, itu juga merupakan nama wali saya. Ya, silakan, ada Pak. Perkara Mas Raiden. Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Di manakah rumah Arifin? Di manakah rumah Arifin? Oke, baik, karena menurut dari artikel yang telah diberikan di tugas ini tidak ada alamat tersebut, jadi saya membawa jadi kesimpulannya kita sebaiknya mengurangi penggunaan bahan bakar agar juga mengurangi terbuangnya bahan bakar itu secara tersia-sia. Oke, jadi silakan Mbak Niar. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semua. Jadi dari yang sudah didiskusikan, saya memberikan sedikit penilaian. Kelompok 5 sudah bagus. Bagusnya apa? Sudah berani maju. Ya, walaupun hal-hal yang diungkapkan di depan hasil diskusinya agak kurang nyambung, tapi sudah berusaha maju dan berani, itu bagus. Untuk kelompok 2 juga sudah bagus, sudah memiliki keberanian, sudah menjawab pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Begitu juga dengan kelompok 3 dan kelompok 1, semuanya sudah bagus. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, jadi dari apa yang kita pelajari tadi, apa yang kalian pelajari tadi tentang sumber daya alam yang langka, berupa minyak bumi yang mulai langka, sehingga apa, harus ada alternatif solusinya. Alternatif solusinya berupa apa tadi yang kalian tawarkan? Mengurangi kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan umum. Apalagi tadi mengurangi pemakaian minyak. Nah, sebelum diakhiri, saya minta kalian mengerjakan evaluasi atau poster yang berapa bisa menggunakan konsel link yang sudah dibagi kemarin sesuai
sudah selesai, saya duluan. Itu kok. Oke, jadi untuk materi hari ini selesai. Minggu depan tolong disiapkan materi tentang ketahanan pangan. Jadi dipelajari di rumah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya. Jadi sambil dilihat. Jadi Darul Fasad ya. Jadi kita memang bumi ini diciptakan semakin rusak. Jadi bagaimana kita menjadi manusia yang lebih bijak. Saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.